Salam sejahtera bagi kita semua saudari-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat datang kembali di channel ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan untuk menguatkan iman dan membimbing langkah hidup kita. Hari ini kita akan menyelami bagian penting dari pengajaran Yesus dalam Injil Matius 7 ayat 7 sampai ke 12. Ayat-ayat ini adalah permata rohani tentang doa, karakter Allah, dan bagaimana kita memperlakukan sesama. Mari kita buka hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran yang akan kita pelajari bersama. Matius 7 ayat 7 dan 8 berkata, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu akan dibukakan." Ini adalah janji luar biasa dari Yesus. Kata mintalah, carilah, dan ketoklah menunjukkan kegigihan. Kita harus gigih dan tidak mudah menyerah dalam doa dan pencarian kita akan Tuhan. Ini bukan sekadar meminta sekali lalu berhenti, melainkan sebuah proses yang terus-menerus. Tuhan ingin kita datang kepadanya dengan hati yang tulus dan penuh keyakinan, seperti seorang anak yang terus-menerus meminta. Ketika kita meminta, mencari, dan mengetuk dengan iman, Tuhan yang setia akan menjawab. Mungkin bukan selalu dengan cara atau waktu yang kita inginkan, tetapi Dia pasti akan menjawab sesuai kehendaknya yang terbaik. Yesus melanjutkan dengan ilustrasi menyentuh hati dalam Matius 7 ayat 9 sampai ke 11. "Adakah seorang daripadamu jika anaknya meminta roti, akan memberinya batu? Atau jika meminta ikan, akan memberinya ular? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya." Yesus ingin kita memahami karakter Bapa Surgawi kita. Jika manusia tahu memberi yang terbaik, betapa jauh lebih baik lagi Bapa kita di surga. Dia adalah kasih, Dia adalah kebaikan, dan Dia selalu ingin memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Ini jaminan bahwa ketika kita datang kepadanya, Dia tidak akan pernah mengecewakan kita atau memberikan sesuatu yang buruk. Sebaliknya, Dia akan memberikan yang baik kepada kita. Ini menguatkan keyakinan kita. Kita dapat sepenuhnya mempercayai kebaikan dan kemurahan hati Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Yesus menyimpulkan bagian ini dengan aturan emas dalam Matius 7 ayat ke-12, "Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka." Itulah isi seluruh hukum, Taurat dan kitab para nabi. Ini adalah puncak pengajaran Yesus. Ini adalah standar etika universal dan abadi. Jika kita ingin diperlakukan dengan hormat, kasih, dan kebaikan, perlakukan orang lain sama. Aturan emas ini panggilan untuk secara aktif melakukan kebaikan kepada mereka. Ini cerminan kasih Allah yang kita terima, yang kemudian kita salurkan kepada orang-orang di sekitar kita. Dengan menerapkan prinsip ini, kita menunjukkan kasih Kristus yang sejati kepada dunia. Matius 7 ayat 7-12 adalah undangan untuk hidup dalam hubungan mendalam dengan Tuhan dan sesama. Mari kita terus meminta, mencari, dan mengetuk pintu hati Tuhan dengan gigih, percaya pada kebaikannya. Dan mari kita hidupkan aturan emas menjadi saluran kasih dan berkat bagi dunia. Semoga renungan singkat ini memberkati dan menginspirasi kita semua untuk semakin dekat dengan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika Anda merasa diberkati, jangan lupa menekan tombol like. Bagikan video ini kepada teman dan keluarga Anda. Dan yang terpenting, subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan renungan-renungan inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan memberkati.